Halo semua, saya Devi Ika. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai teknik cetak tinggi atau biasa disebut relief print dalam seni grafis. Pada kesempatan ini saya menggunakan dua klise atau master. Yang pertama adalah linoleum atau karet lino dengan merek Java Rhino. Yang kedua saya menggunakan klise atau master yaitu papan MDF dengan ketebalan 6 mili. Oke, selanjutnya kita akan mengenal alat dan bahannya serta proses pembuatannya. Untuk alat dan bahan, yang pertama adalah karet lino atau biasa disebut linoleum. Mereknya di sini adalah Java Rhino, ukurannya A5 dengan ketebalan 3 mili. Nanti kita pakai salah satu saja. Nah, selanjutnya ini adalah papan MDF yang juga akan kita gunakan sebagai klise atau master cetakan dengan ketebalan 6 mili. Nah, untuk penggunaannya kalian juga bisa menggunakan dengan ketebalan 3 mili atau 4 mili. Nah, kita gunakan salah satu. Selanjutnya adalah alat cukil, pisau cukil merek Sakura. Isinya adalah 5 pieces dengan jenis yang berbeda-beda. Cukilan dengan warna hijau itu bentuknya V, nanti menghasilkan goresan yang tipis. Lalu ada yang berwarna ungu itu nanti bentuk U kecil. Lalu ada yang biru, bentuknya U besar, nanti menghasilkan cukilan yang lebih besar-besar. Nah, ini ada yang pipih serong. Ini biasanya bisa buat efek tekstur awan atau sebagainya. Dan yang terakhir adalah pipih. Biasanya juga bisa untuk membersihkan cukilan. Teman-teman juga boleh menggunakan alat cukil merek lain. Oke, selanjutnya adalah roll karet. Di sini fungsinya untuk memindahkan tinta pada permukaan klise atau master. Sini saya menggunakan ukuran 15 cm. Selanjutnya adalah tinta cetak atau tinta offset warna hitam. Mereknya Cemanitoka. Tinta cetak ini sebagai pewarna atau cat. Nah, selanjutnya adalah scrub. Fungsinya untuk mengambil tinta. Kita juga menggunakan ubin keramik, bisa juga menggunakan kaca, fungsinya untuk tempat mengerol tinta. Nah, karena kita tidak ada alat untuk mencetak berupa mesin press, kita mencetak secara manual menggunakan gelas. Ini fungsinya untuk menggosok kertas. Kita juga bisa menggunakan sendok atau botol dengan permukaan sampingnya yang rata ya. Selanjutnya adalah bensin. Kalian juga bisa menggunakan minyak tanah atau thinner. Fungsinya untuk membersihkan alat-alat dari tinta. Jangan lupa kain lapnya. Selanjutnya adalah kertas. Kita bisa menggunakan kertas BC atau Manila, bisa juga dengan kertas lain, misal aster atau kertas bertekstur lain. Fungsinya sebagai media cetak. Nah, di sini ukurannya lebih besar dari ukuran klise atau master tadi. Nah, banyaknya kertas itu tergantung berapa nanti kita akan mencetak. Misal kita akan mencetak 5, berarti kita membutuhkan 5 kertas. Nah, jangan lupa juga kita siapkan untuk alas klise atau MDF untuk mencetak. Kita juga harus sudah menyiapkan sketsa atau desain yang sudah fix. Nanti tinggal kita tracing atau kita pindahkan ke dalam papan klise atau lino tadi menggunakan kertas karbon. Siapkan juga alat tulis dan kuas. Di sini saya juga menggunakan isi ulang spidol snowman marker yang permanen warna merah. Ini fungsinya untuk melapisi permukaan klise, linoleum atau MDF tadi, agar nanti bagian yang sudah tercetak maupun yang belum bisa terlihat dengan jelas. Nah, untuk
warna yang kita gunakan jangan menggunakan warna hitam ya. Kita bisa menggunakan warna merah atau biru. Mengapa kita menggunakan warna selain hitam? Nanti agar ada pembeda antara warna permukaan, warna yang dicukil dengan warna garis-garis sketsa yang kita buat. Nah, ini adalah kertas karbon, fungsinya untuk tracing atau memindahkan desain atau sketsa ke dalam klise. Oke, kita masuk dalam proses pembuatan karya. Yang pertama adalah melapisi permukaan karet lino atau MDF tadi dengan tinta berwarna merah. Di sini saya menggunakan isi ulang snowman marker yang permanen ya. Pengaplikasiannya menggunakan kuas agar lebih mudah saja. Teman-teman juga bisa menggunakan spidol langsung atau jika tidak punya ini, kalian bisa menggunakan cat semprot. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, mengapa ini harus dilapisi menggunakan warna merah atau warna selain hitam, agar nanti ada pembeda antara bagian yang sudah dicukil, bagian yang belum dicukil, dan garis-garis sketsa yang kita buat. Ini hasilnya seperti ini. Setelah kering, kita pindah sketsa yang sudah kita buat menggunakan kertas karbon. Oh ya teman-teman, saya ada saran. Ini jika kalian menggunakan klise karet lino, proses pemindahan sketsa seperti ini bisa kalian lakukan sebelum proses pemberian warna merah. Ya, karena ternyata permukaannya sudah kita warnai merah, lalu kita tracing seperti ini, nanti garisnya kurang terlihat. Namun jika kalian menggunakan papan MDF, kalian lakukan setelah proses pemberian warna merah tidak masalah, karena bisa terlihat jelas. Ini mungkin dikarenakan permukaan karet lino itu sedikit licin ya, jadi untuk warna karbonnya itu kurang terlihat. Nah, jika sudah selesai kita tracing, kita tebalkan menggunakan spidol warna hitam yang permanen ya, agar nanti sketsanya tidak mudah hilang pada saat kita proses pencukilan. Nah, jangan lupa juga detailnya bisa kita perjelas agar nanti memudahkan kita dalam proses pencukilannya. Kita tentukan juga bagian yang gelap dan terang agar volumenya lebih terlihat. Oke, sudah selesai. Ini hasilnya. Oke, kita masuk dalam tahap selanjutnya, yaitu proses pencukilan. Teman-teman bisa perhatikan cara memegang alat cukilnya, harus hati-hati ya. Kita pegang alat cukil menggunakan tangan sebelah kanan. Ini fungsinya menggerakkan dan mendorong. Lalu untuk telunjuk sebelah kiri, ini kita taruh di dekat mata pisaunya. Ini fungsinya untuk mengontrol jangan sampai kebablasan. Jika permukaan yang kita cukil cukup keras, kita bisa menggunakan bantuan ibu jari sebelah kiri untuk mendorong. Jari-jari yang lain bisa kita fungsikan untuk menahan klise agar tidak geser atau ikut terdorong. Cara mencukilnya seperti ini ya. Jadi pelan-pelan kita dorong mata pisaunya, tentunya dengan hati-hati ya. Untuk kedalamannya itu nanti kita sesuaikan. Jangan terlalu tipis dan juga jangan terlalu dalam. Jika terlalu dalam nanti resikonya bisa berlubang, dan jika terlalu tipis nanti ketika kita roll itu tintanya jadi masuk semua gitu, jadi garisnya kurang terlihat. Nah, ini kita cukil sesuai dengan sketsa yang sudah kita buat. Di sini saya menggunakan pisau cukil berwarna hijau. Ini mata pisaunya berbentuk V.
nanti menghasilkan garis cukilan yang ramping dan tipis seperti ini, tidak terlalu tebal. Teman-teman juga bisa mengeksplor cukilannya, jadi tidak harus lurus-lurus seperti ini. Mungkin kalian bisa mencukil dengan cross hatching atau bisa juga pointillist. Jadi silahkan bisa kalian coba masing-masing. Untuk bagian yang lebih terang, tadi kan sudah kita buat desain dan sketsanya ya. Bagian kelopak ini lebih terang, jadi kita cukil menggunakan U kecil. Nah, ini fungsinya agar cukilannya lebih lebar. Nah, ini misal pada daun yang kecil seperti ini, kita juga bisa manfaatkan dengan cukilan menggunakan U kecil. Jadi tergantung dengan objek yang kita buat. Nah, pada bagian yang paling terang ini, misal cukilannya sedikit gitu, kita juga bisa menggunakan cukilan jenis U besar atau yang berwarna biru muda. Nah, ini jadi hasil cukilannya lebih tebal atau lebih lebar. Setelah itu, selanjutnya bisa kita rapikan menggunakan pisau cukil berbentuk V. Nah, untuk putiknya atau bagian tengah bunga ini bisa kita cukil menggunakan pisau cukil berbentuk U kecil. Oke, ini sudah selesai ya, bagian objek utamanya sudah selesai kita cukil. Selanjutnya saya akan mencukil bagian backgroundnya. Nanti di atasnya ini akan saya hilangkan, jadi saya cukil habis. Lalu untuk bagian bawahnya nanti tetap gelap, tidak saya cukil. Dan sebelah sini ini saya buat gradasinya. Lalu kita cukil lagi. Nah, karena bagian ini kita hilangkan semua, jadi kita bisa memanfaatkan pisau cukil yang ada. Ini saya pakai yang warna pink ya, yang pipih. Lalu kita juga bisa menggunakan yang U besar warna biru untuk menghilangkan backgroundnya. Agar terlihat transisi background dari gelap ke terang, ini kita cukil pointillist seperti ini. Nah, selanjutnya kita rapikan bagian yang seharusnya lebih terang menggunakan pisau ungu atau U kecil. Cukilan lino sudah jadi. Sebelum kita mulai proses cetak, ini saya menggunakan klise MDF sebagai pembanding dengan klise lino. Oke, prosesnya sama. Kita tracing dengan desain yang sama karena saya ingin melihat perbedaannya nanti menggunakan klise lino dengan klise MDF. Cara mencukilnya sama dengan klise lino, namun di sini yang saya rasakan dalam mencukil klise MDF terasa lebih berat dan lebih keras. Bisa jadi ini disebabkan oleh alat cukil saya yang kurang tajam atau permukaan papan MDF-nya yang seratnya kurang lunak. Perbedaan proses mencukil ini terasa signifikan, mungkin karena tadi saya mencukil menggunakan lino yang karetnya tentunya lebih lunak. Tapi jika kita lihat dari hasil cukilannya, ini sama saja ya dengan menggunakan klise lino tadi. Kita bisa mencapai garis-garis tipis dan bisa mengatur kedalaman cukilan. Jadi untuk teman-teman bisa menggunakan keduanya ya, bisa menggunakan lino maupun MDF. Hasilnya sama.
Kalau untuk keras lunaknya MDF biasanya tergantung kualitasnya. Ada MDF yang memang jenisnya keras dan jika kita beruntung kita bisa dapat MDF yang ketika dicukil lebih lunak dan mudah. Oke, ini untuk perbandingan menggunakan klise MDF dan lino ya. Untuk proses mencetak silahkan bisa disimak pada video selanjutnya. Terima kasih.